Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. Nah, sebelumnya admin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini masih memberikan dukungan kepada channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, mohon dukung admin juga ya dengan cara like, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan update setiap ada video baru dari channel Biko Story. Dalam video sebelumnya, admin sudah membahas mengenai suatu wabah yang fenomenanya itu disebut dengan Black Death, dan pada masanya hampir memusnahkan Eropa. Yang kedepan kisah yang hampir serupa akan kembali admin kisahkan, yaitu mengenai wabah pes yang melanda Pulau Jawa. Namun di video kali ini, sesi berbeda akan kembali admin hadirkan, yakni mengenai sejarah-sejarah khususnya yang ada di Nusantara. Dan di video kali ini, kisah yang akan diangkat adalah kekejaman yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia. Referensi video ini bersumber dari Tirto ID, dan jika kalian ingin membacanya secara langsung, link referensi tersebut admin sematkan dalam kolom deskripsi. Pada tanggal 23 November 1947, puluhan orang tewas karena disekap di sebuah gerbong kereta yang berangkat dari stasiun Bondowoso. Mereka yang ada di dalam gerbong kereta adalah para pejuang kemerdekaan yang ditangkap oleh Belanda. Peristiwa itu kemudian dikenang dengan sebutan Tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Peristiwa Gerbong Maut terjadi pada tanggal 23 November 1947 ketika 100 orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda diangkut dari stasiun kereta api Bondowoso menuju Wonokromo, Surabaya dengan 3 buah gerbong bareng yang tertutup rapat. Setidaknya itulah yang tercatat dalam buku monografi daerah Jawa Timur, volume 1-2, tahun 1977. Peristiwa itu terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda I, yang kala itu berlangsung pada 21 Juni 1947. Kuatnya gempuran-gempuran tentara Belanda yang didukung persenjataan yang lebih canggih membuat banyak pasukan pro-republik berantakan. Tentu saja, dalam operasi tentara Belanda itu, banyak pejuang kemerdekaan yang tertangkap. Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap terdapat Koswari. Dia merupakan seorang komandan polisi Maesan Bondowoso. Menurut keterangan dari buku sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Jawa Timur, 1991, Koswari tertangkap berkat laporan orang-orang Indonesia yang justru menjadi mata-mata Belanda kala itu. Koswari yang tertangkap kemudian dibawa ke kantor bagian keamanan, yaitu Brigade Marinir Belanda, yang lebih dikenal dengan nama VDMB. VDMB kala itu berlokasi di Jalan Jember, Bondowoso, dan Koswari tertangkap pada 14 November 1947. Menurut Gert Austindi dan juga kawan-kawan yang tertuang dalam buku Serdadu Belanda di Indonesia, VDMB adalah badan intelijen yang terkenal dengan penanganan yang sangat keras. Kebanyakan milisi pejuang Republik Indonesia yang tertangkap akan mendapat siksaan berat dari serdadu Belanda, baik itu serdadu KNIL yang kebanyakan adalah warga Indonesia itu sendiri, maupun bule-bule Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat maupun Marinir Belanda. Area Tapal Kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur, termasuk Bondowoso, menjadi salah satu wilayah operasi Marinir Belanda, di mana di tempat tersebut pula mereka melakukan aksi kekejaman terhadap para pejuang Indonesia. Koswari sendiri tak luput dari penyiksaan serdadu Belanda. Dari kantor VDMB di Jalan Jember pada 15 November, bersama tawanan lain Koswari digelandang ke penjara Bondowoso. Seminggu lebih ia ditempatkan di tempat tersebut. Tawanan lain yang baru datang kala itu adalah Singgih, yang tertangkap pada 20 September 1947 setelah rumahnya dikepung. Selain disiksa, ia pun disekap berhari-hari dalam WC. Setelah dirasa cukup disekap dalam WC, Singgih lalu disatukan dengan tawanan lain, yang nantinya mereka akan dikirim ke penjara Bondowoso. Para tawanan kala itu masih diberi makan oleh para penjaga, setidaknya sampai Sabtu sore pada tanggal 22 November 1947. Setelah makan, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas, walau mereka sebenarnya tidak tahu akan dipindahkan kemana. Mereka juga tidak tahu jika makan sore itu akan menjadi makan terakhir mereka.
Mereka kemudian dibangunkan pada tengah malam, yaitu sekitar pukul 1. Kemudian pada pukul 5.15, saat itu hari telah berganti menjadi hari Minggu, yaitu di tanggal 23 November. Para tawanan itu dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan VDMB, Letnan 2 Marinir J. Van den Dorp, memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat keputusan, para tawanan ini akan dikirim ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan, juga untuk pencegahan mengulangi perbuatannya, ataupun untuk pencegahan usaha melarikan diri. Pukul 5.30, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun itu telah menunggu 3 buah gerbong barang yang nantinya diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi ataupun yang lainnya. Hal tersebut tertuang dalam catatan Prayogo Kartomiharjo dan juga kawan-kawan yang tertulis dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur tahun 1986. Tentu saja, mereka juga dijaga dan dikawal oleh para serdadu Belanda yang kala itu merupakan gabungan dari marinir dan juga KNIL. Gerbong-gerbong itu berukuran sangat kecil dan juga tertutup rapat dengan seng. Nyaris tidak ada ventilasi. Tiap gerbong rata-rata berisi 30-an orang. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769. Sedangkan gerbong kedua dan ketiga bernomor registrasi GR4416 dan juga GR10152. Akhirnya, pukul 7.30, kereta pun akhirnya berangkat. Saat itu hari masih pagi. Semua masih baik-baik saja bagi tawanan. Udara pagi itu pun masih sangat segar. Namun menjelang siang, ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, penderitaan para tawanan dimulai. Di gerbong pertama, dengan jumlah tawanan yang paling banyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi dan bahkan susah untuk bernafas. Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup kembali, sehingga terasa membakar paru-paru mereka. Situasi itu sangat menyiksa. Sementara panas terik matahari pun lama-lama mulai terserap di seng yang menutupi gerbong. Udara dan suhu yang panas pun mulai mendekati puncaknya. Korban akhirnya mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat, yaitu pada pukul 11 siang. 6 tawanan gugur terlebih dahulu. Para tawanan mulai meronta dan juga menggedor-gedor gerbong untuk minta tolong. Serdadu Belanda yang mengawal hanya bilang, "Air dan angin tak ada, yang ada hanya peluru," ucap serdadu itu. Saat singgah di stasiun Jember, ketika jumlah korban menjadi 12 orang, gerbong-gerbong itu justru terlebih dahulu dijemur di bawah terik matahari dan berlangsung selama 3 jam. Panas, pengap dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang mungkin kala itu bisa mereka gunakan. Namun syukurnya, hujan lebat kemudian datang ketika mereka masuk di stasiun Kelakah, yang kemudian menjadi sedikit oase bagi mereka yang masih bertahan. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar. Namun rasa pengap, lapar dan juga haus masih bersama dengan mereka. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berdoa, berharap agar mereka bisa selamat. Sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini jauh lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka semua menjerit-jerit. Suara mereka sudah sangat parau. Lengging kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah ada 30 tawanan yang kala itu gugur. Namun demikian, para serdadu Belanda itu tidak peduli. Salah satunya bahkan berkata, "Biar mati semua. Saya lebih senang kalian mati daripada ada yang masih hidup," ucap serdadu itu. Setelah sekitar 15 jam tersiksa di dalam gerbong maut itu, mereka pun akhirnya tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Menurut buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, di antara mereka yang masih hidup, 12 orang di antaranya sakit parah, 30 lemas tak berdaya, dan hanya 12 orang yang kala itu dianggap benar-benar sehat.
Kuswari termasuk yang sakit parah. Mereka yang masih hidup pun akhirnya dijebloskan ke penjara bubutan. Mereka tak diperbolehkan mendekat satu sama lain dan dipenjara selama beberapa bulan. Di antaranya baru dibebaskan pada tahun berikutnya. Peristiwa memilukan gerbong maut ini menjadi salah satu dari sekian episode kelam dalam fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perlakuan keji dari para serdadu Belanda terhadap para tawanan menjadi salah satu ilustrasi kebiadaban serdadu Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia, yang sebenarnya sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama dengan pembantaian di Rawagede atau pembantaian oleh Westerling, tragedi gerbong maut ini diingat sebagai bukti tak terbantahkan tentang kebiadaban serdadu Belanda. Mereka sungguh-sungguh tidak peduli dengan hukum perang, membantai para penduduk sipil, maupun membunuh para tawanan yang seharusnya dilindungi. Itulah kisah gugurnya 46 pejuang dalam sebuah gerbong kereta. Apabila ada hal ataupun informasi lain yang kalian anggap belum disebutkan dalam video ini, atau mungkin kalian ingin memberikan koreksi, silakan saja kalian tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Admin rasa cukup sampai di sini kisah yang bisa admin ceritakan. Masih banyak lagi kisah lain mengenai misteri, sejarah, tragedi dan juga kisah horor yang ke depan akan kembali admin sajikan. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Silakan juga like dan share video ini jika kalian berkenan. Sampai jumpa kembali ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.